Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hingga saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan dalam video presentasi yang kemarin sudah kita membahas sholat sunnah qiyamul lail. Di situ ada yang dinamakan tahajud, bisa dilaksanakan di sepertiga malam yang terakhir. Insya Allah pada video presentasi ini akan dibahas sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu duha, yaitu waktunya sejak matahari sudah naik setinggi tombak atau sekitar 1 meter dari garis cakrawala atau ufuk, atau sekitar 15 sampai 20 menit setelah matahari terbit hingga matahari tepat berada di atas kepala, yaitu 15 menit menjelang waktu zuhur. Ya, mungkin kalau lebih amannya dilaksanakan sholat duha ini mulai dari pukul 7.50 sampai dengan pukul 11 lah kalau kita mau melaksanakannya ya. Kemudian hukum dan keutamaan sholat duha. Hukum sholat duha itu hukumnya sunnah. Sholat duha ini memiliki banyak keutamaan. Di antaranya ialah sholat duha seperti mengeluarkan sedekah atas seluruh persendian tubuh. Rasulullah SAW bersabda, pada setiap pagi persendian kalian harus disedekahi. Semua itu tertutupi oleh 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim. Jadi setiap orang itu sebetulnya memiliki kewajiban untuk bersedekah atas semua persendian yang ada pada diri kita, yang kita miliki ini ya. Dan itu memerlukan sedekah setiap harinya. Akan tetapi Rasulullah mengatakan bahwa dengan 2 rakaat sholat sunnah duha maka itu sudah terpenuhi. Sedekah yang harus kita lakukan itu terpenuhi karena sholat sunnah duha 2 rakaat yang kita laksanakan. Ini keutamaan yang pertama. Berikutnya, orang yang melaksanakan sholat duha 4 rakaat akan diberikan kecukupan oleh Allah pada hari itu. Dalam hadis qudsi dikatakan, wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat di awal siang hari atau duha. Aku akan memberikan kecukupan bagimu sampai akhir siang. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini kalau kita melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Kecukupan berupa rezeki ya yang kita perlukan. Maka kita tidak akan kekurangan pada hari itu. Itu tadi diantara keutamaan, tentunya masih banyak keutamaan yang lain ya. Kemudian yang kedua ini waktu sholat duha.
Waktu paling utama untuk melaksanakan sholat duha adalah ketika panas matahari mulai terasa menyengat, yaitu sekitar 2 jam setelah matahari terbit. Nah, ini perkiraannya ini bisa jadi ini antara jam 8, jam 9 ya, setelah matahari terbit ya. Rasulullah SAW bersabda, sholat awabin, yaitu ketika anak-anak unta mulai bangkit dari duduknya karena merasakan panas. Ini sholat awabin ini ya, sholat duha tadi. Hadis riwayat Muslim. Ini ada keterangannya, sholat awabin, sholat duha terkadang disebut sholat awabin, artinya sholat orang-orang yang kembali kepada Allah. Hal itu karena sholat ini merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara yang tidak akan aku tinggalkan hingga aku meninggal. Jadi Abu Hurairah ini sahabat Nabi SAW yang sangat mencintai Nabi ya. Abu Hurairah ini selalu ingin bersama Nabi ya. Ini Rasulullah berwasiat nih kepada Abu Hurairah. Wasiatnya apa? Bahwa wasiatnya ini tidak akan ditinggalkan oleh Abu Hurairah, yaitu pertama puasa 3 hari pada setiap bulan, yaitu Ayyamul Bid ya, tanggal 13, 14, 15. Ini bulan Islam ya, ini tentunya bulan-bulan Islam, bukan bulan Januari, Februari, bukan Islam. Ada bulan Rajab, bulan Sya'ban ya, bulan Safar dan yang lainnya. Jadi di bulan-bulan itu setiap tak pertengahannya, tanggal 13, 14, 15. Ini puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian wasiat kedua yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Hurairah adalah sholat duha. Jadi Abu Hurairah itu tidak pernah meninggalkan sholat duha sampai meninggalnya, karena banyak keutamaannya. Kemudian wasiat yang ketiga adalah dan tidak tidur kecuali setelah sholat witir. Nah ini hadis riwayat Al-Bukhari. Anak-anakku, kalau seandainya ingin mengamalkan sholat witir, ini petunjuk dari Nabi, sebelum tidur ya, silahkan dilaksanakan sholat witir. Bisa kalian laksanakan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat ya sebelum tidur. Karena ini besar pahalanya. Kalau sudah terbiasa, ini punya keutamaan yang besar, ini pahala yang besar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama wasiatnya tadi apa? Puasa 3 hari setiap bulan, kemudian sholat duha dan sholat witir sebelum tidur. Yang ketiga, tata cara sholat duha. Ya mungkin tidak beda ya, sholat yang namanya sholat ya sama aja dengan sholat wajib, sholat sunnah yang lain. Ini sholat duha ini sama seperti yang lain, berwudu ya. Setelah berwudu, masuklah ke dalam masjid atau tempat lain yang suci jika tidak memungkinkan sholat duha di masjid. Boleh silahkan sholat di rumahnya masing-masing ya, di kamarnya, digelar sajadahnya. Setelah berwudu, bersiap untuk sholat duha. Sholat duha dapat dilaksanakan sebanyak 2 rakaat ya. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat juga boleh. 2 rakaat salam ya, silahkan. Kemudian sholat duha sebaiknya dilaksanakan pada waktu utama, yaitu awal siang hari ketika hari sudah mulai panas, dengan melaksanakan 4 rakaat.
Itu tadi ya antara jam 8, 9 itu lebih diutamakan waktunya. Dan terakhir setelah sholat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang diinginkan. Ya silahkan berdoa apa saja, ingin jadi anak yang soleh atau soleha, ya silahkan. Baiklah anak-anakku, mungkin ini bagian terakhir dalam pembahasan pada bab 10 ini. Insyaallah kegiatan berikutnya akan Ustadz sampaikan melalui WA ya. Terakhir Ustadz sampaikan kembali sebagai rangkuman bahwa sholat duha adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu duha ya. Silahkan dikerjakan pada pukul 8 atau 9. Dan sholat duha ini hukumnya sunnah ya. Sunnah ini ya termasuk yang dianjurkan juga ini. Dan keutamaannya sangat luar biasa, menutupi yang seharusnya kita mengeluarkan sedekah seluruh persendian kita di tubuh kita ini. Kemudian kalau kita melaksanakan 4 rakaat maka kita akan dicukupi oleh Allah apa keperluan kita di hari itu. Dan waktunya tadi ya sudah panas antara jam 8 dan 9 itu yang paling utama. Kemudian ini wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah sahabatnya, puasa 3 hari. Silahkan yang mau mengamalkan setiap bulannya ya, bulan-bulan Islam. Kemudian sholat duha, kemudian sholat witir sebelum tidur. Tata caranya ya sama saja, silahkan dikerjakan sebagaimana sholat-sholat yang lainnya. Baiklah anak-anakku, kurang lebihnya mohon maaf, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.